A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Siti Nurjana dari kelas 11 TJKT 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas dan juga mempraktekkan cara konfigurasi remote access pada Debian Server yang dimana konfigurasi ini menggunakan SSH atau Secure Shell. Nah, di sini saya akan membahas materinya terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih itu remote server atau remote access? Nah, jadi remote server atau remote access adalah teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja berada asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access digunakan untuk mengendalikan suatu sistem jaringan yang dimana seorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas dalam jaringan tersebut, berinteraksi dengan user, melakukan backup data, dan administrasi jaringan lainnya tanpa perlu mengatur pada server pusat karena dapat dilakukan dari jarak yang jauh, asalkan masih terhubung dengan jaringan tersebut. Nah, jenis aplikasi remote server ini ada dua, yaitu SSH dan Telnet. Nah, mode remote access ada dua juga. Yang pertama ada mode desktop atau GUI. Nah, ini misalnya remote desktop, VNC, dan Radmin. Kemudian yang kedua ada mode text, misalnya Telnet, Secure Shell atau SSH, raw login, dan serial. Nah, apa sih itu SSH atau Secure Shell? Nah, jadi SSH merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Nah, tadi kan ada kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi merupakan sebuah teknik dan juga ilmu untuk menjaga kehasilan sebuah pesan atau informasi. Kemudian tadi juga ada Telnet. Telnet itu yaitu singkatan dari Telecommunication Network Protocol. Telnet adalah suatu protokol atau client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer dalam sebuah jaringan. Secara umum, Telnet akan berjalan pada port default yaitu port 23. Nah, langsung saja kita mulai ke praktiknya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Debian-nya ya. Kita nyalakan dulu, hidupkan. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Di sini kita ketik root, kemudian enter. Pasportnya saya akan kasih pasport 2 yang tadi. Kemudian di sini kita masuk dulu ke peranti. Nah, kemudian satu kali lagi. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik yang paksa unknown atau ancient unknown ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kita ketik apt strip cd-rom add. Enter. Kita enter lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi yang DVD satunya ya, teman-teman. Nah, sudah ditambahkan. Lalu kita ketik lagi apt strip cd-rom add. Enter lagi. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Lalu kita ketik apt strip get update. Kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa. Jika sudah, kita mulai ke penginstalan SSH servernya ya, teman-teman. Kita ketik apt strip get install SSH. Enter.
Nah, di sini di do you want to continue kita ketik Y, kemudian enter. Nah, jika instalasi sudah selesai, kita masuk ke konfigurasi SSH server, yaitu ketik nano spasi garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD underscore config. Nah, kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu pada bagian ini kita klik panah bawah. Nah, di port yang 22 ini kalian bisa ganti ke port berapa aja. Nah, di sini saya tidak akan menggantinya. Saya akan tetap memakai port 22. Kemudian kita klik panah bawah lagi sampai ke permit root login without passport. Nah, di sini saya akan menghapus without passportnya, teman-teman. Hapus. Saya ganti dengan no. Kemudian, lalu kita simpan, klik ctrl plus O. Kemudian, lalu enter, klik ctrl plus X. Nah, ini sudah bisa ya. Setelah itu, kita coba restart. Kita ketik garis miring etc garis miring init.d garis miring ssh restart enter. Nah, di sini saya ingin coba cek SSH-nya aktif atau tidak. Kita ketik systemctl spasi status SSH. Kita enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman, aktif running. Berarti sudah aktif, sudah jalan. Nah, di sini sudah aktif, lalu kita ketik lagi garis miring etc garis miring init.d garis miring ssh garis miring restart. Kita enter lagi. Nah, lalu di sini saya ingin mengetahui IP address saya, yaitu kita ketik ifconfig. Kita enter. Nah, sudah ada ya teman-teman IP config-nya, yaitu saya sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.1.10. Nah, kita coba ketik lagi IP A. Enter. Kemudian di sini kita ketik IP add. Enter. Lalu kita akan membuat user untuk SSH-nya, ketik add user. Add user tidak usah dispasi ya teman-teman. Kemudian add user spasi user SSH. Enter. Nah, kita passwordnya 2, enter. Password lagi. Nah, di sini kita klik enter saja. Enter, 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 enter. Nah, lalu untuk usernya kita sudah buat. Nah, di sini agar SSH-nya selalu aktif saat di remote, kita ketik sudo aja. Sudo systemctl sudo systemctl yang tadi enable SSH. Enter. Nah, di sini kita coba ping masuk ke command prompt ya teman-teman. Kita masuk ke pencarian. Kemudian kita klik command prompt. Nah, di sini usernya kita ketik ping. Kemudian tadi saya mendapatkan IP address 192.168.110. 192.168
1.10. Kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita masuk ke aplikasi Putih, ke pencarian lagi, kita masuk ke Putih. Nah, kita masukkan IP address yang tadi yang 192.168.1.10. Nah, tadi portnya kan saya nggak ganti ya, teman-teman, tetap 22, kemudian connection tipenya yang SSA, kemudian kita langsung klik open. Nah, kalau ada tanda seperti ini, kita exit aja. Exit. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian, di sini kita ketik user SSH. Enter. Passwordnya 2. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user SSH, masuk ke server itu menggunakan user biasa ya, karena tandanya yaitu dollars ya teman-teman nih, tandanya udah dollars. Nah, misal kita masuk ke network interface, kita ketik nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Nah, enter. Nah, kita coba ketik lagi sama ya teman. Nah, kita setelah ini kita klik langsung saja Ctrl plus X. Nah, kita coba masuk ke super usernya, kita ketik SU, enter, passwordnya tadi 2, enter, kemudian, nah jika tanda sudah masuk ke user server, pasti akan ada tanda pagarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam super usernya, nah ada tanda pagarnya. Nah, kita pindah ke root, ketik cd, kemudian enter. Di sini saya akan coba ke remote server untuk merestart. Kita ketik reboot, kemudian enter. Nah, nanti di sini akan otomatis keluar sendiri ya teman-teman. Nah, sekian praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.